Shalom saudara, selamat pagi. Kita bersyukur diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk kasih pimpinan pemeliharaanmu Tuhan sepanjang malam, dan Kau telah bangunkan pagi ini dengan kekuatan yang baru, dengan kasih Tuhan yang baru yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Tuhan, sungguh kami bersyukur dan kami mengagungkan Engkau. Mari pagi ini berbicaralah kepada setiap kami untuk meneguhkan iman kami dan membawa kami semakin dekat dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, tema kita hari ini ialah apakah roh orang mati masih gentayangan? Saudara, masih banyak orang percaya, bahkan termasuk orang Kristen, bahwa roh orang yang telah meninggal masih gentayangan di sekitar rumah tempat ia tinggal selama 3 hari, 7 hari, atau 40 hari. Betulkah seperti itu? Apa yang dikatakan Alkitab mengenai hal ini? Saudara, kalau kita melihat perjanjian lama, maka kita mendapati manusia tidak berakhir kepada kematian. Setelah kematian, manusia akan tetap hidup di dalam wilayah orang-orang mati atau yang disebut dengan Sheol. Istilah Sheol dapat diartikan wilayah kematian atau tempat orang-orang mati dikumpulkan. Dengan kata lain, roh orang yang telah meninggal sudah Tuhan siapkan tempatnya atau kumpulkan di suatu tempat yang pasti. Bagaimana dengan perjanjian baru? Dalam perjanjian baru juga mengajarkan hal yang sama, bahwa manusia tidak habis lenyap setelah kematian, tetapi rohnya tetap hidup, entah berada di Hades, yaitu dunia orang mati, atau di Firdaus atau sorga. Kalau kita membaca Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31, di sana dikisahkan ada perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ketika keduanya meninggal, Lazarus dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham atau ke sorga. Lukas 16 ayat 22 dikatakan, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Sedangkan orang kaya yang sombong dan hidupnya fasik dibawa dan berada di Hades dan mengalami sengsara dan sangat menderita. Dalam ayat 23 dikatakan, orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Di sini kita melihat ada dua tempat yang berbeda, yaitu pangkuan Abraham atau sorga dan Hades atau alam maut. Jadi meskipun dalam bentuk perumpamaan, Tuhan Yesus sedang menggambarkan keadaan atau tempat roh orang yang telah meninggal berada, yaitu mereka berada di suatu tempat yang telah Allah sediakan. Saudara, sampai di sini kita dapat menyimpulkan bahwa roh orang yang telah meninggal berada di wilayah orang-orang mati yang telah Allah persiapkan. Lalu dalam bagian yang lain, misalnya dalam Lukas 23 ayat 43 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara, kalimat ini ditujukan kepada seorang penjahat yang disalib di sebelah kanan Tuhan Yesus. Penjahat ini berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Dalam ayat ini dikisahkan bagaimana penjahat itu bertobat menjelang kematiannya dan berpaling dengan iman kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata dengan jelas sekali, "Hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara, istilah Firdaus merupakan ungkapan figuratif untuk sorga. Hal itu dapat kita lihat dalam surat 2 Korintus
pasal 12 ayat 2 sampai 4. Di sana dikatakan, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Dari pengalaman ini, saudara, Rasul Paulus mensejajarkan Firdaus dengan tingkat ketiga dari sorga. Karena itu tidak salah kalau kita katakan Firdaus itu adalah sorga. Saudara, penggunaan kata hari ini dari perkataan Tuhan Yesus menyatakan bahwa penjahat itu tak perlu menunggu sampai kepada akhir zaman atau penghakiman terakhir untuk berada di sorga. Tetapi dia langsung berada saat itu juga di sorga, itu pada saat kematiannya. Karena itu dalam Pengkhotbah 12 ayat 7 dikatakan, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Demikian juga dalam surat 2 Korintus 5 ayat 1 dikatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Artinya, ayat ini bahwa Tuhan telah menyediakan suatu tempat yang kekal, yang indah, yang tidak ada lagi penderitaan dan kesusahan setelah manusia mengalami kematian. Saudara kasih dalam Tuhan, dengan kata lain, dari ayat-ayat yang kita pelajari di atas, kita mengetahui bahwa roh yang telah meninggal tidak gentayangan atau keluyuran ke arah yang tidak jelas atau mengganggu orang-orang yang masih hidup dan menakut-nakutinya. Tetapi roh orang tersebut berada di tempat yang telah Tuhan sediakan, yaitu bagi orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka rohnya berada di sorga bersama dengan Tuhan. Sebaliknya, mereka yang tidak percaya dan hidup hanya untuk diri sendiri dan di dalam dosa, maka ia akan berada di Hades untuk selama-lamanya, untuk mendapatkan hukuman atas dosa-dosa yang telah dilakukannya. Saudara, saya mau katakan, ini merupakan suatu penghiburan dan berita sukacita buat kita semua, bahwa iman dan pengharapan kita kepada Kristus tidaklah pernah sia-sia, karena kita akan hidup bersama dengan Tuhan di tempat yang indah, yaitu sorga. Nah, itu hari ini kita belajar bahwa tidak ada roh orang yang mati yang gentayangan, sebab roh orang mati akan langsung dibawa ke tempat yang sudah Tuhan sediakan. Sedangkan yang sering gentayangan adalah roh-roh jahat yang kadang menyerupai roh atau bentuk dari keluarga kita atau orang yang telah meninggal. Karena itu jangan sampai pikiran kita disesatkan dan pemahaman kita pun disesatkan. Belajarlah dari firman Tuhan. Saudara, mari kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan kiranya renungan ini memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk kasih penyertaan-Mu, Tuhan. Biar firman-Mu boleh menjadi bagian hidup kami, mempertumbuhkan kerohanian kami. Kami semakin dewasa, semakin bertumbuh dalam iman di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebagai anak-Mu, Engkau sudah sediakan tempat yang indah, hidup bersama Tuhan di sorga kelak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan memegang tangan kami, menjaga dan menyertai kami. Tuhan tahu pergumulan kami satu demi satu. Mari Tuhan melawat, Engkau boleh menjamah dan Engkau boleh memulihkan keadaan kami. Kami yang sedang sakit Tuhan, mungkin kami sedang sakit mah, Tuhan tolong jamah kami, Tuhan sembuhkanlah kami. Kami sedang sakit tifus Tuhan, Kau juga tolong kelemahan tubuh kami. Biar kuasa-Mu Tuhan nyatakan, Tuhan pulihkan kami. Mungkin kami sedang sakit
gatal-gatal Tuhan, Engkau juga tolong kami Tuhan. Engkau pulihkan keadaan kami melalui obat, melalui salep yang kami pakai, kuasa Tuhan bekerja. Kami sedang mengalami gangguan mata, Tuhan juga tolong. Engkau boleh jamah kami, Tuhan boleh sembuhkan kami. Tuhan, kami serahkan diri kami kepadamu. Demikian Tuhan, kami sedang demamnya Tuhan, Engkau tolong kami, Engkau boleh sembuhkan dan pulihkan keadaan kami. Tuhan Yesus, kami bawa dalam tangan-Mu saja. Mungkin kami sedang diare Tuhan, sehingga badan kami lemas. Tuhan tolong kami, Engkau juga pulihkan keadaan kami. Tuhan, berbagai penyakit sedang kami alami. Mungkin kami sedang sakit kanker kulit Tuhan. Tuhan tolonglah, Tuhan kasihani, Tuhan beri kekuatan dan kesabaran. Mungkin kami sedang sakit kanker paru-paru Tuhan. Tuhan juga tolong kami, berikan kekuatan dan pimpinan Tuhan. Bapa, kami serahkan kepadamu. Mungkin kami sedang Tuhan ada saraf kejepit sehingga pinggang dan kaki kami sakit. Tuhan tolong kami, Engkau jamah kami, dan Engkau juga yang menyembuhkan kami. Tuhan, kami serahkan hidup kami, sakit penyakit kami, pergumulan kami kepada Engkau, sebab Engkaulah penolong hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan berbagai aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan sertai dan Tuhan berkatilah. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.